Halo guys, udah lama nih gua nggak buat konten. Di konten kali ini gue akan membahas tentang peluang usaha saat ini yang sekiranya untuk menunjang kebutuhan ekonomi kalian, bukan untuk menunjang nafsu dan ketamakan kalian. Jadi ada beberapa hal nih yang akan gue bahas dan pada dasarnya sih menjadi tiga bagian, yaitu investasi, perdagangan, dan jasa. Kenapa ada tiga hal tersebut? Ya karena tiga hal tersebut adalah hal yang paling berperan dari perkembangan ekonomi sekarang ini. Gue nggak cuma bahas masalah peluang, tetapi juga membahas model-model investasi yang meliputi kelebihan dan kekurangannya, serta hukum-hukumnya untuk kalian yang muslim. Jadi silakan nonton videonya sampai habis, karena ketidaktahuan kalian itu akan menghasilkan omong kosong, sementara gagal paham menghasilkan kekacauan. Bagian pertama yaitu investasi. Investasi mencakup banyak hal dan banyak jenis investasi yang bisa kalian temukan tuh di era kapitalisme sekarang ini. Seperti deposito, emas, saham, dan reksadana. Sebenarnya masih ada banyak lagi, namun deposito, emas, saham, dan reksadana ini yang akan gue jelaskan. Karena jenis investasi inilah yang sangat tren sekarang ini. Jadi yang pertama tuh ada deposito. Deposito sih gue nggak saranin buat kalian karena deposito memerlukan modal yang banyak. Minimal kalian harus punya modal 1 miliar. Deposito juga memiliki kelemahan yaitu persen keuntungan yang kalian dapatkan itu kecil dan membutuhkan waktu yang lama sehingga duit kalian di bank berpeluang besar terkena imbas dari inflasi mata uang. Namun kelebihannya adalah keuntungan yang kalian dapatkan itu pasti. Potensi kerugiannya itu minim serta pertanggungjawaban dari pihak bank yang kalian depositkan duit itu sudah pasti lengkap. Nah, buat kalian yang muslim nih, siapa tahu aja ya ada yang bertanya, deposito itu halal atau haram? Jadi gue tegaskan sih, deposito bank itu adalah haram guys hukumnya. Karena riba. Penjelasannya kalian bisa lihat deh di video ustaz-ustaz yang ahli, banyak kok videonya. Kemudian adalah emas. Emas cenderung naik guys harganya. Namun kembali lagi, modal yang kalian butuhkan itu banyak dan cenderung menyita waktu kalian. Kenapa gua bilang emas cenderung naik? Ya karena emas itu adalah sumber daya yang sulit dicari. Bisa dibilang masyarakat menjulukinya sebagai logam mulia. Tapi kalian gak akan paham hanya dengan penjelasan itu karena harupiku dari pertanyaan kenapa emas berharga membutuhkan penjelasan yang panjang dan gua gak akan bahas di video ini. Gue akan bahas di video yang lain. Jadi back to topic, kelebihan dari emas yaitu harganya yang cenderung stabil dan tahan terhadap inflasi. Kok bisa emas tahan dari inflasi? Ya karena sebenarnya negara tidak boleh mencetak uang melebihi jumlah dari emas yang dimiliki. Jadi intinya nilai mata uang mengikuti harga emas. Terus investasi emas itu halal atau haram sih? Yang bisa gue jawab nih guys, masalah halal haram adalah tergantung dari cara transaksi kalian terhadap emas ini. Karena kalau hukum Islam guys, investasi itu ada ketentuan dan syarat-syaratnya. Jadi misal kalian mau investasi emas, kalian harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yang biasanya disebut dengan kaidah fikihnya. Contoh nih, misal kalian beli emas di broker saham, itu hukumnya sebenarnya nggak sah guys menurut Islam. Kenapa tidak sah? Karena emasnya tidak kelihatan. Barangnya nggak kalian lihat, barangnya nggak bisa kalian sentuh. Penjualnya pun juga kalian nggak lihat, penjualnya nggak kalian kenal. Jadi transaksinya itu bisa dibilang tidak memenuhi syarat atau tidak sah. Jadi penjelasan lengkapnya nonton aja deh video-video ustaz yang ahli fikih seperti Ustaz Abdul Somad. Kemudian adalah investasi saham. Gue jelasin sedikit ya mengenai saham karena banyak banget orang yang salah paham dan bahkan tertipu atau salah makna mengenai pemahamannya itu tentang saham. Saham itu adalah kepemilikan dari suatu aset perusahaan. Jadi intinya kalau kalian membeli saham sama halnya dengan membeli perusahaan tersebut. Maka resiko dan pengelolaannya adalah full kalian yang tanggung guys.
Nah, jadi kelebihan dari investasi saham adalah kalian bebas memilih di mana kalian akan membeli suatu saham, dan tentunya kalian juga bisa menganalisis perusahaan yang akan kalian pilih. So, keuntungan kalian tergantung dari seberapa cerdas kalian dalam berinvestasi saham. Banyak hal guys yang menjadi penyebab naik turunnya harga saham. Jadi umumnya harga saham itu tergantung dari isu dan pola pikir masyarakat mengenai suatu perusahaan. Jadi sederhana aja. Contohnya nih, perusahaan A punya CEO. Terus CEO dari perusahaan tersebut mempunyai masalah hukum dan heboh di masyarakat. Nah, maka udah bisa ditebak harga dari saham perusahaan tersebut akan bangkrut guys. Akan turun, akan anjlok. Intinya banyak hal yang mempengaruhi naik turunnya harga saham guys. Salah satu contoh lagi nih yang viral baru-baru ini, yaitu pemain bola terkenal di dunia yaitu Cristiano Ronaldo menggeser Coca-Cola pada saat diwawancarai. Yah, besoknya harga saham perusahaan Coca-Cola itu langsung anjlok guys. Parah dia. Kemudian adalah reksadana. Reksadana ini guys gak jauh beda dari saham sebenarnya. Seperti yang gue jelasin sebelumnya, saham itu pengelolaannya kalian yang berperan, atau setidaknya pemegang persen saham terbesar yang mengelola saham tersebut. Sementara reksadana dikelola oleh manajer penanggung jawab yang mengikat kontrak bagi hasil dengan kalian. Jadi intinya kalian kasih uang ke manajer tersebut, kemudian manajer tersebut yang mengelola uang kalian, yang memilih saham untuk dibeli. Nah, dari situ kalian bisa langsung menyimpulkan tuh keuntungan yang kalian dapatkan di reksadana jauh lebih kecil dibandingkan dengan langsung membeli suatu saham. Reksadana juga punya banyak jenis seperti reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan reksadana saham. Jadi kelebihannya adalah uang yang kalian investasikan di reksadana itu dikelola oleh orang yang ahli di bidang saham. Jadi kalian berpeluang besar meraup keuntungan. Sekarang masalah halal atau haram nih. Kembali lagi, gue nggak bisa memberikan jawaban yang pasti. Jawaban gue tetap masih ambigu karena masalah investasi reksadana ini tergantung lagi dari situasi kalian dalam membeli reksadana tersebut. Misal salah satu dari kaidah fikih adalah kalian mengetahui siapa yang mengelola uang kalian. Dan yang paling penting adalah uang kalian mau diinvestasikan untuk apa oleh si manajer investasi dari reksadana tersebut. Jadi kalau duit kalian dipakai untuk investasi yang gak baik seperti investasi minuman keras, investasi tempat judi misalkan, ya jelas haram lah hukumnya. Jadi harus teliti ya guys bagi kalian yang mengedepankan nilai-nilai Islam di sini. Oke, kita lanjut ke bagian 2, perdagangan. Nah, pada bagian ini tidak terdapat subbagian, tidak panjang seperti bagian pertama, karena hanya mencakup kata berdagang guys. Dan ini adalah peluang usaha yang sudah pasti menguntungkan buat kalian. Semua jenis materi di muka bumi ini kalian bisa perjualbelikan. Mobil, motor, rumah, makanan, minuman, pakaian, alat elektronik, perkakas, bahkan air putih pun kalian bisa perdagangkan. Tapi jangan jual ginjal juga ya. So inilah poin yang paling keren di video ini sebenarnya ya. Kalau kalian mau kaya, gue rekomendasiin deh berdagang guys daripada investasi. Kenapa berdagang? Memang berdagang itu sama halnya dengan investasi guys, nggak ada bedanya. Gak ada bedanya berdagang, membeli saham, dan investasi. Sama aja konteksnya. Namun berdagang yang gue maksud di sini adalah berdagang yang murni guys. Berdagang murni yang meliputi transaksi yang barangnya itu pertama adalah ada. Yang barangnya itu ada, nyata alias real. Serta penjual dan pembeli yang kelihatan. Oke? Tidak seperti bagian investasi yang gue jelasin tadi, yang penuh dengan tipu daya tuh. Nah, berdagang artinya kalian memperjualbelikan barang. Kalian bebas memilih apa yang ingin kalian perdagangkan dan untungnya pun sudah pasti bisa kalian dapatkan. Banyak yang kaya hanya dengan berdagang makanan, alat bangunan, pecah belah, buka toko pulsa, membuka toko grosir, dan lain sebagainya. Atau kalian ingin menjadi pengusaha inovatif seperti Bill Gates yang memperdagangkan asetnya itu, barangnya itu ciptanya sendiri, yaitu Microsoft, atau Elon Musk dengan roket dan mobil-mobil elektroniknya. Dan kalau dari dua toko tersebut yang gue sebutin tadi,
masa kalian tidak sadar bahwasanya mereka berdua kaya hanya dengan berdagang loh. Bukan berinvestasi di sistem kapitalisme sekarang ini. Bukan. Mereka tidak kaya dengan cara seperti itu. Mereka kaya dengan menjual produk mereka sendiri. Gue sebenarnya tidak melihat buruk investasi guys. Karena sejatinya investasi itu baik. Dan hukumnya juga sebenarnya investasi itu halal. Kalau kalian nanya investasi yang baik itu seperti apa, maka yang bisa gue jawab nih, investasi yang baik adalah investasi yang jelas dan diketahui maksud dan tujuannya serta orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kemudian, investasi yang baik adalah jika ada pihak yang rugi, maka semuanya itu rugi. Dan jika ada pihak yang untung, maka semuanya diuntungkan. Nah, dan seperti kalian lihat guys, investasi zaman sekarang itu bertolak belakang dengan hal-hal yang gue sebutin tadi. Seperti kripto dan reksadana. Banyak dijumpai nih. Perusahaannya bangkrut, malah para pembuat perusahaan tersebut yang untung. Dan merugikan kalian nih, orang-orang yang kecil yang punya modal kecil. Itu jelas tipu daya dan udah pasti dosa ya teman-teman. Nah, pada bagian ketiga yang akan gua jelasin ini adalah jasa. Jasa sih kerap dipandang tidak terlalu menghasilkan uang yang banyak guys. Namun banyak kok orang yang bisa kaya hanya dengan mengandalkan jasa yang mereka miliki. Jasa ini meliputi soft skill kalian ya. Jadi keterampilan kalian guys. Terlebih lagi keterampilan kalian bisa menghasilkan suatu barang. Maka yang kalian jual adalah jasa dan barang kalian. Contohnya aja nih, tukang kayu. Ketika mendengar istilah tukang, masyarakat kapitalis udah pasti identik dengan kata miskin dan kekurangan. Dan sejenisnya lah yang dekat-dekat sama itu. Padahal sejatinya tukang kayu itu berpendapatan yang tinggi guys. Bahkan pemikiran masyarakat sekarang ini tidak melihat bahwa pekerjaan petani itu adalah pekerjaan yang sesuai untuk zaman sekarang ini. Padahal lo nggak makan kalau nggak ada petani. Oke? Nah, misal nih kembali tadi harga satu pintu kayu aja bisa mencapai 2 jutaan guys per lembar. Jadi itu penghasilan tukang kayu itu banyak sebenarnya. Ya mahal karena selain harga dari materi kayu yang dijual, keterampilan dari tukang kayu tersebut juga harus kalian bayar. Dan banyak kok tukang kayu yang sukses saat ini. So itu hanya satu contoh guys dari sekian banyak contoh pekerjaan lainnya. Jadi kalian kembangkan potensi diri kalian dan keterampilan diri kalian nih, yang tentunya sesuai dengan passion kalian, yang buat kalian bahagia ya tentunya. Ada banyak nih jasa yang bisa kalian tawarkan dan silahkan pilih sendiri deh sesuai dengan keinginan kalian. Mau jadi dokter, jadi polisi, apa yang jelas. Jadi pesan gue di akhir video ini adalah ubah mindset di dalam diri kalian. Jangan terperdaya dengan sistem dan jelilah melihat sesuatu agar tidak mudah ditipu guys. So terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Salam Astrawara.